Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobatku semua? Alhamdulillah ya. Oke, langsung saja saya akan mengkronologikan secara ilmiah ilmu akal tentang penyakit lambung ya. Karena penyakit lambung itu reaksinya bisa sampai ke non medis ya. Jadi orang yang terkena penyakit lambung yang sudah akut itu bisa gila ya. Bisa kerasukan dan bisa indigo ya, yaitu melihat makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib kayak jin, setan dan lain-lain. Itulah reaksi dari penyakit lambung yang ke non medis ya. Makanya hati-hati di sini ya. Oke, sekarang saya kronologikan kenapa penyakit lambung bisa kayak non medis reaksinya ya. Yang pertama ini, jadi yang namanya lambung, asam lambung ya, asam lambung. Asam itu zat asam, itu bahasa sono ya, bahasa kimianya. Kalau bahasa sininya, bahasa kita ya, asam itu bau, basi ya. Kalau bahasa Tegalnya itu mambu. Berarti lambung basi ya, atau lambung bau. Wah, itu bahasa sininya. Loh, kenapa lambung itu basi atau bau? Ya, ini perlu dipahami sobat semua ya. Karena apa? Jadi pencernaan lambung kita itu mencerna ya, itu lemah mencerna makanan ya, yang masuk di mulut kita itu masuk ke lambung itu lemah pencernaannya, lelet ya. Sehingga apa? Banyak makanan-makanan yang mengendap di pencernaan, di lambung ya. Mengendap, tidak terurai. Ya, akhirnya apa? Akhirnya bau. Ya. Bau sobat semua tahu sendiri kan? Ya. Contoh ya. Contoh bau apa ini? Contoh bau bangkai ya. Contoh bau bangkai ya, bangkai ayam katakanlah seperti itu. Itu kan jangkanya bisa jauh ya. Belum ditemukan bangkainya, bangkai ayamnya, tapi baunya sudah ditemukan ya. Ini di mana ini? Bau bangkai apa ini? Kan gitu. Itulah yang namanya asam, bau ya. Nah, bau itu kan berarti bentuknya gas ya. Gas. Kalau di sini, kalau di alam bebas ya, bangkai ya, itu bau bisa menyebar kemana-mana. Ya. Jadi bebas dia. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana kalau bau yang ada di perut kita menyebarnya mau kemana itu? Nah, ini poinnya itu di sini ya. Asamnya menyebarnya mau kemana? Karena apa? Asam itu bentuknya gas ya. Menyebarnya kemana? Bau itu paling bisa ke beol ya. Kalau kena penyakit lambung itu susah itu beolnya ya. Akhirnya apa? Menyebarnya ya sekitar tubuh kita ya, karena nggak bisa keluar bau itu.
inilah yang akhirnya penyakit asam lambung, lambung bau. Akhirnya zat bau itu naik ke dada. Kalau sudah naik ke dada, ya, ini dada kita akan terasa sesak nih. Ya. Semua penyakit dada bisa terjadi kalau tidak cepat-cepat hilang bau yang menyebar ke dada. Ya. Ya. Yang terutama itu dada kan panas, sakit. Ya. Sakitnya tembus ke belakang. Jadi belakang kita, pinggang kita atau ini pokoknya belakang ya, itu akan seluruhnya akan pegel, sakit, ya, kaku, ya. Pokoknya sakit semua dah badan. Ya. Nah, orang awam itu nggak tahu ya bahwa itu terkena penyakit lambung, makanya dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, di ronsen pun nggak ada penyakitnya. Kenapa? Mana bisa angin di ronsen, kan gitu. Gas bisa di ronsen, nggak bisa. Nggak bisa di ronsen, ya. Makanya apa? Bagi orang yang awam, setelah di ronsen tidak ada penyakitnya. Nah, ketika pulang dari rumah sakit, pasti akan dibawa ke orang pintar, ya, dukun, paranormal. Nah, sudah kalau dibawa ke paranormal, ya, paranormal akan mengatakan kena jin lah, kena santet lah, kena guna-guna lah, kena kiriman lah. Itu bodoh membodohkan itu. Nah, ini sobat semua perlu tahu, ya. Akhirnya cerita berkembang seperti itu. Oh ya, minum dulu ya. Maka cerita berkembang, ya. Ah, ini baru nyampe ke dada. Zat asam itu baru nyampe ke dada. Di mana yang akan terjadi reaksinya sampai kayak non medis, yaitu ketika zat asam itu, bau itu, angin itu nyampe ke kepala, menyebar ke otak, maka otak akan ngeblank, motorik akan ngeblank, semua akan ngeblank, panas semua ini, sehingga apa? Mudah untuk dirasuki. Banyak setan-setan yang merasuk, jin-jin yang merasuk itu. Mata bisa kebuka, indigo, ya. Kalau terlalu apa itu ya, terlalu sakit banget gitu ya, maka bisa gila itu. Inilah yang namanya penyakit lambung, memang kita harus hati-hati, ya. Jadi harus tahulah, ya. Jadi biar tidak kemakan penipuan-penipuan dari orang-orang yang pintar. Orang pintar tapi goblok itu. Lambung aja nggak tahu, ya. Maka orang pintar akan mengatakan kenapa. Orang-orang pintar, dukun-dukun, paranormal itu akan mengkambing hitamkan gaib, santet, guna-guna sebagai argumen dia. Itu argumen yang bodoh itu, ya. Itulah penyakit lambung. Maka saya sarankan kepada sobat-sobat untuk hati-hati, ya. Kalau terkena penyakit ini jangan disepelekan, ya. Bagaimana solusi yang paling mudah bagi orang awam dalam penyakit lambung? Yaitu satu, pola pikir, ya. Pola pikir yang teratur, yang positif, ya. Yang kedua, pola makan juga yang teratur. Itu saja sebenarnya obatnya. Namun kalau sudah baru tahu ini, ya, kalau sudah terkadung kena, ya, lambung, ya, alangkah lebih baiknya itu pakai minyak saya, yaitu sambung nyawa, ya.
Apa fungsi sambung nyawa? Yaitu satu, untuk menguatkan ya, untuk menguatkan pencernaan dan menetralisir semua racun-racun kotoran-kotoran yang ada di lambung ya, dan membuang angin-angin tadi, angin-angin yang bau, yang basi ya, yang nyampe ke kepala. Biar keluarnya itu dari dubur ya, dari belakang, jangan sampai naik ke atas ya. Itu saja, silakan sobat semua, yang kurang jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.